Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Nofrita Triulvia, dosen pada program studi pendidikan profesi bidan Universitas Bina Bangsa. Dalam video ini, saya akan menyampaikan refleksi dan deskripsi diri terkait pelaksanaan tugas saya sebagai dosen dalam bidang pengajaran, sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai seorang dosen kebidanan, saya memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk calon bidan profesional yang memiliki kompetensi, keterampilan klinis, etika profesi, serta kepedulian terhadap kesehatan ibu dan anak. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya selalu memulai dengan menyusun perencanaan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum program studi pendidikan profesi bidan, standar pendidikan tinggi, serta kebutuhan kompetensi lulusan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keilmuan saya, yaitu mata kuliah kegawat daruratan maternal perinatal dan kolaborasi interprofesional. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS yang akan ditempuh oleh mahasiswa profesi bidan di semester 2. Perkuliahan ini diselenggarakan secara luring atau tatap muka dengan intensitas pertemuan sebanyak 14 kali untuk pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS, dengan total tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama, materinya terkait perdarahan obstetri. Pertemuan kedua, hemoragik postpartum. Pertemuan ketiga, hipertensi dalam kehamilan. Pertemuan keempat, persalinan macet. Pertemuan kelima, distosia persalinan. Pertemuan keenam, infeksi dan penyakit penyerta kritis. Pertemuan ketujuh, resusitasi neonatus. Kemudian dilanjut pertemuan ke-8 setelah UTS tentang gangguan pernafasan. Pertemuan 9, gangguan kardiovaskuler. Pertemuan 10, kondisi metabolik. Pertemuan 11, infeksi sistemik. Pertemuan 12, prematuritas dan bayi berat lahir rendah. Pertemuan 12, kolaborasi interprofesional dan etika hukum. Pertemuan 14, sistem rujukan dan pengambilan keputusan klinis. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa dibekali keterampilan latihan simulasi kasus menggunakan manekin untuk mengasah refleksi kolaborasi. Sedangkan untuk capaian profil lulusan prodi pada mata kuliah kegawat daruratan maternal perinatal dan kolaborasi interprofesional ini ada 4 CPL, yaitu CPL 1, 2, 3, dan 4. CPL ini sudah tertuang di dalam RPS dan sudah dilakukan validasi oleh Ketua Program Studi di Unit Penjaminan Mutu Program Studi. Dari keempat CPL kemudian dikembangkan lagi menjadi 5 CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis konsep patofisiologi, tanda, gejala, dan faktor risiko terjadinya kegawat daruratan maternal perinatal secara komprehensif berbasis bukti. CPMK 2, mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan klinis, penanganan awal, stabilisasi, dan tindakan penyelamatan jiwa pada kasus kegawat daruratan ibu dan bayi baru lahir sesuai dengan SOP. CPMK 3, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, etis, kepemimpinan klinis dalam tim multidisiplin melalui praktek kolaborasi interprofesional demi keselamatan pasien. CPMK 4, mahasiswa mampu mengkonsepkan sistem rujukan maternal perinatal yang cepat, tepat, dan aman dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan alat bantu keputusan klinis. CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi aspek legal, pelindungan hukum, bioetik, serta dokumentasi rekam medis terintegrasi dalam asuhan kegawat daruratan.
Terdapat 3 komponen utama dalam pembelajaran ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk kegiatan delivery, saya memberikan RPS dan materi dibagikan melalui WhatsApp group, mata kuliah, dan presentasi materi secara langsung dan interaktif dengan mahasiswa. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, video, roleplay, skenario, krisis, serta menggunakan peralatan laboratorium. Selanjutnya, interaksi yang digunakan dalam mata kuliah ini menggunakan interaksi komunikasi 2 arah antara mahasiswa dan dosen berupa tanya jawab, diskusi, kolaborasi, dan refleksi yang dilakukan bersama. Sedangkan asesmen, yaitu sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini, ialah dengan CBT, yaitu ujian tertulis menggunakan soal-soal pilihan ganda dengan studi kasus klinis, dan ujian OSCE, yaitu penilaian langsung oleh dosen saat kelompok melakukan simulasi penanganan kasus krisis. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada dari buku Kemenkes RI 2013, buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan Jakarta Dirjen Bina Gizi dan KIA, Prawiroharjo Sarwono 2024, Ilmu Kebidanan Jakarta PT Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, Cunningham F. Gary et al. 2023, Williams Obstetri, McGraw-Hill Education, Fitriana Desi DKK 2022, Asuhan Kebidanan, Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal, CV Tahta Media Group. Melalui pelaksanaan tugas pengajaran ini, saya berkomitmen untuk terus menjalankan peran sebagai dosen yang profesional, inovatif, dan berintegritas dalam menghasilkan lulusan kebidanan yang kompeten, beretika, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Sertifikasi dosen bagi saya bukan hanya sebuah pencapaian administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan kebidanan. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Perinatal dan Kolaborasi Interprofesional dengan materi pada pertemuan kedua yang membahas materi terkait hemoragik postpartum. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Hari ini kita alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Perinatal. Yang minggu lalu kita sudah mempelajari materi tersebut. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Perdarahan ringan berat dengan berat. Iya, baik. Minggu lalu kita membahas tentang perdarahan ringan dan berat serta jenis-jenisnya ya. Hari ini kita akan membahas tentang hemoragik postpartum. Ini adalah kelanjutan dari materi minggu lalu bahwa kita membahas tentang perdarahan. Ini adalah perdarahan postpartum. Bagaimana? Sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi perdarahan pasca salin ada 2 jenis ya. Yang pertama itu adalah perdarahan primer dan sekunder. Perdarahan primer itu adalah perdarahan yang terjadi di 24 jam setelah melahirkan. Sedangkan perdarahan sekunder itu terjadi setelah 24 jam hingga 12 minggu pasca persalinan. Nah, itu perbedaan di hemoragik postpartum ya. Dua-duanya sama perdarahan masa nifas. Tetapi yang pertama itu adalah primer dalam waktu 24 jam setelah melahirkan. Yang kedua itu sekunder, yaitu di setelah 24 jam melahirkan sampai dengan 12 minggu setelah bersalin ya. Maka disitulah waktu-waktu yang terpenting kita untuk memantau perdarahan pada ibu yang setelah melahirkan. Biasanya kalau di PMB ya, di bidan praktek itu setelah melahirkan 24 jam pasien boleh pulang ya. Kenapa? Karena itu adalah masa-masa rawan. Ketika kita pastikan bahwa 24 jam setelah persalinan itu pasien aman, tidak ada perdarahan, maka boleh pulang.
Namun jangan lupa perdarahan bisa terjadi setelah 24 jam. Dan makanya ada kunjungan masa nifas ya. Ada berapa kali kunjungan masa nifas? 4. Ada 4 kali, ya. Baik. Ibu lanjutkan ya. Bagaimana cara mengukur perdarahan? Nah, ini sudah dijelaskan, sudah digambarkan seperti ini, bukan mengarang ya. Jadi ini sudah ditetapkan oleh WHO bahwa untuk mengukur perdarahan itu ada seperti ini ya, banyak jenisnya ya. Kalau misalnya yang dikatakan perdarahan itu yang bagaimana? Jika dalam underpad itu penuh. Kalau masih ini di pembalutnya penuh nih darahnya, itu belum perdarahan. Memang darahnya tergolong banyak, tapi belum tergolong perdarahan. Perdarahan dikatakan perdarahan kalau darahnya keluar berapa banyak? 500. Iya, lebih dari sama dengan 500 mili ya. Baik. Bagaimana cara mengukur jumlah perdarahan nih? Di rumah sakit besar pada umumnya itu biasanya di setiap tempat tidur itu ada plastik untuk mengukur. Jadi darah itu nanti akan turun ke plastik itu, ini udah ada ukurannya. Oh, berapa mili, sehingga bisa menentukan. Udah nggak bingung-bingung lagi. Nggak harus mengambil kain yang kena darah terus kita ukur pakai gelas, itu tidak seperti itu lagi ya. Sudah ada plastik khusus di tempat tidurnya itu untuk mengukur jumlah darah yang keluar. Nah, penyebab perdarahan pasca persalinan primer itu yang terbesar itu disebabkan 80% oleh atonia uteri. Itu ya. Ternyata perdarahan itu banyak penyebabnya. Ya, ada karena sisa plasenta, karena robekan jalan lahir. Tapi 80% perdarahan pasca salin itu disebabkan karena atonia uteri. Kemudian pasca persalinan sekunder, ini perdarahan pasca persalinan sekunder 67% ini disebabkan oleh endometritis, ya, peradangan pada dinding endometrium, gitu ya. Bagaimana sih penata laksanaan perdarahan pasca persalinan dengan pendekatan tim? Tentunya ya, tidak bisa kita menolong persalinan itu sendiri. Sekarang itu menolong persalinan harus berapa tangan? 6. Minimal 6 tangan, artinya 3 orang ya. Di mana saja tempatnya? Ini ada yang di bagian kepala, ada yang di bagian lengan, ada yang di bagian bawah. Apa tugasnya? Tugasnya yang di bagian kepala apa? Memantau kondisi ibu ya, pernapasannya, kemudian pucat atau tidak ya, melihat itu ya. Dipantau, pastikan jalan nafasnya, cek kesadarannya, pasiennya sadar nggak, itu tugas yang di bagian kepala ya. Jadi kalau kita menolong persalinan atau kegawat daruratan tidak bisa sendiri, harus 3 penolong ya di bagian kepala. Kemudian cek pernapasan dan beri oksigen jika membutuhkan, dan lakukan pencatatan urutan kejadian. Nah, itu tugas yang bagian kepala tadi. Yang di bagian lengan apa ya tugasnya? Tentu meriksa nadi ya, cek nadinya. Kemudian kalau dibutuhkan obat-obatan atau pemasangan infus, itu bagian yang di lengan ya, melakukan pemasangan infus. Kemudian ambil darah untuk melakukan pemeriksaan dan lakukan resusitasi cairan untuk mengganti cairan yang sudah keluar tadi. Kemudian yang di bagian bawah apa? Jika kasus perdarahan itu dikarenakan oleh tadi penyebab terbanyaknya adalah atonia uteri, maka yang di bagian bawah itu adalah melakukan masase uterus hingga penekanan uterus untuk menghentikan perdarahan gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, ini adalah algoritma penata laksanaan atonia uteri ya. Yang pertama, setelah plasenta lahir, apa yang kita lakukan? Masase fundus uteri selama 15 detik atau 15 kali. Jika tidak ada kontraksi, maka kita pastikan bahwa ibunya mengalami atonia uteri. Kita bersihkan dulu stolsel-stolsel yang ada di jalan lahir itu. Kemudian kita lakukan
kompresi bimanual interna. Masih belum juga. Apa yang kita lakukan? Pemasangan infus pemberian uterotonika dan kompresi kembali, ya, sampai terjadi kontraksi. Gimana kalau misalnya tidak? Ya berarti kita harus melakukan rujukan. Nah, lakukan rujukan. Bagaimana cara kita melakukan rujukan jika belum terjadi kontraksi? Nah, ini ada beberapa teknik pada saat kita melakukan rujukan. Yang pertama, kita bisa melakukan kompresi bimanual eksterna dari luar, ya. Bisa kita lakukan, tapi kan pegel ya, capek ya. Atau kita bisa melakukan kompresi aorta abdominal. Itu juga sama. Pasiennya tiduran, kita tekan bagian abdomennya untuk menekan pembuluh darah terbesar. Itu juga menyulitkan, ya. Atau bisa kita pasang tampon. Kalau zaman dulu ya, ada pasang tampon kasa namanya. Tapi itu juga terkadang kalau tamponnya terlalu kecil, akhirnya darah tetap keluar. Nah, yang dikembangkan saat ini adalah penggunaan tampon balon kateter, ya. Sehingga ini akan memudahkan kita sebagai penolong untuk melakukan rujukan ke rumah sakit, ya. Bagaimana caranya? Tentu caranya kita memasang kondom, ya. Kondom diikatkan pada tali kateter, dimasukkan ke jalan lahir, kemudian dihubungkan dengan cairan infus, sehingga cairan infus itu nanti akan masuk ke dalam kateter dan si kondom itu akan membesar seperti balon dan akan menekan dinding rahim seperti ini, sehingga perdarahan akan berhenti sementara sampai di pusat rujukan, ya. Itu. Nah, itu yang sudah dikembangkan. Nanti kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu, bisa kita melakukan tindakan seperti ini, ya. Nah, ini ya. Ini gambarnya, sehingga si kondom itu akan membesar karena cairan infus itu satu botol itu berapa isinya? 500 ya. 500 mili. Sehingga akan memenuhi rahim dan menekan dinding rahim sehingga perdarahan terhenti, ya. Nah, yang perlu diingat, penata laksanaan khusus perdarahan pasca persalinan, yang pertama adalah pastikan jalan napasnya bebas, ya, kepada pasien. Kemudian posisikan ibu dengan posisi shock, yaitu kepala lebih rendah daripada kaki. Kemudian pasang infus 2 jalur, ya. Ada yang menggunakan uterotonika dan ada infus kosongan, ya, untuk pengganti cairan. Kemudian resusitasi cairan tadi kristaloid dengan yang satu kosongan, yang satu menggunakan uterotonika. Pasang kateter urin menetap karena kan pasiennya tidak bisa aktivitas, ya, karena sedang perdarahan. Kemudian lanjutkan pemberian cairan sampai dengan 2 liter sampai ibu ini di pusat rujukan. Nanti kalau udah di pusat rujukan, kita serahkan, kita limpahkan tanggung jawab kita kepada tempat rujukan, ya. Nah, rujukan perdarahan pasca salin syaratnya ini, yang pertama telah dilakukan stabilisasi dulu, ya. Jadi kalau misalnya ada kasus perdarahan, kita jangan cepet-cepet bawa pasien ke rumah sakit. Stabilisasi dulu pasiennya di tempat kita, ya. Setelah itu informasikan yang jelas kepada ibu dan keluarga bahwa pasien ini harus dirujuk supaya tidak terjadi miskomunikasi yang katanya malpraktek dan sebagainya. Komunikasi prarujukan, persiapan administrasi dan persiapan donor darah ini harus disiapkan. Karena kalau kasus perdarahan biasanya pasien akan membutuhkan banyak darah, sehingga harus disiapkan juga pendonor, ya. Elemen stabilisasinya, penjaminan kelancaran jalan nafas, artinya pernapasan harus optimal, ya, pemberian oksigen, pemulihan sistem respirasi dan sirkulasinya, mengganti cairan tubuh yang hilang dengan menggunakan pemasangan infus, ya. Tetap kita kalau mau merujuk itu harus pasang oksigen dan infus itu minimalnya harus, ya. Kemudian memperbaiki perfusi jaringannya, menghentikan sumber perdarahan. Kalau sumber perdarahannya dari jalan lahir, berarti kita harus pasang kondom kateter tadi, ya. Kemudian perhatikan suhu tubuhnya. Apakah suhu tubuhnya mulai dingin atau tidak? Karena itu juga akan menentukan apakah dia bisa selamat atau tidak, ya. Mengatasi rasa nyeri dan gelisah pada pasien. Itu adalah
elemen-elemen atau syarat kita melakukan rujukan. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mengapa pendarahan postpartum menjadi penyebab utama terjadinya kematian pada ibu? Ya. Mengapa perdarahan postpartum itu menjadikan penyebab utama kematian pada ibu, ya? Kita tahu bahwa tadi perdarahan postpartum itu adalah perdarahan yang terjadinya secara cepat, tiba-tiba dan banyak. Seperti apa? Air mengalir seperti keran. Keran kalau dibuka airnya mengalir ya, ngocor seperti itu ya. Nah, itu terlalu cepat. Makanya kenapa perdarahan postpartum itu menjadi penyebab utama kematian. Dan bukan hanya di Indonesia ya, bahkan di dunia, bahwa perdarahan itu adalah merupakan penyebab kematian pertama seorang ibu yang melahirkan. Karena tadi darahnya kejadiannya terlalu cepat dan banyak yang keluar, seperti air keran yang mengalir deras ya. Kalian bisa menghitung air keran yang mengalir itu berapa mili yang keluar? Pasti banyak kan? Nah, itu yang kita harus cepat. Harus cepat gimana caranya? Kita hentikan perdarahannya. Karena kalau tidak cepat, sudah diteliti bahwa pertolongan perdarahan yang lambat dalam waktu 2 jam itu pasien akan kehilangan banyak darah dan meninggal. Maka harus cepat. Ya, jangan sampai berlama-lama, jangan sampai santai. Karena tadi di dalam tubuh manusia itu darahnya ada berapa sih? Tadi kan perdarahan itu dikatakan perdarahan kalau darahnya keluar lebih dari sama dengan 500. Nah, kalau air keran itu ada nggak 500? Mungkin lebih gitu ya. Sedangkan tubuh manusia itu, di dalam tubuh manusia itu darah ada berapa? 7-8% dari berat badan kita. Ya. Artinya di dalam tubuh manusia dewasa, darah di dalam tubuh itu ada sekitar 4-5.000 liter. Kalau yang keluarnya itu ada 1.000, banyak kan kehilangan darahnya. Nah, makanya itu kenapa tadi perdarahan itu pada postpartum itu sering menyebabkan atau menjadi bagian yang paling penting sehingga menyebabkan kematian itu tadi. Ya, karena kejadian terlalu cepat dan darah yang keluarnya banyak. Bisa dipahami? Bisa. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya. Bertanya, Bu. Kenapa atonia uteri itu menjadi penyebab terseringnya perdarahan postpartum? Ya. Kenapa atonia uteri menjadi penyebab tersering perdarahan postpartum? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa yang tersering itu 80% itu adalah atonia uteri. Karena postpartum darah yang paling banyak keluar itu adalah akibat dari atonia uteri. Kenapa? Atonia uteri itu apa? Tidak adanya kontraksi pada uterus ya. Pada saat plasenta itu lahir, ya, pada saat plasenta lahir itu pembuluh darah di rahim itu akan terbuka. Ya, pada saat plasenta lahir pembuluh darah di rahim akan terbuka. Nah, untuk menghentikannya gimana? Untuk menghentikannya dengan cara penekanan atau dengan cara kontraksi rahim. Kalau rahim berkontraksi, maka ada penekanan di dalam pembuluh darah itu sehingga akan berhenti darahnya. Nah, atonia itu tidak ada kontraksi sehingga pembuluh darahnya yang ngebuka terus. Makanya terjadilah perdarahan. Nah, itu yang disebabkan hemoragik postpartum yang menyebabkan kematian tadi. Gitu? Sampai di sini jelas? Jelas. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik, sudah cukup ya. Terima kasih banyak atas hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan ini bisa menjadi pengetahuan kalian dan bisa diterapkan. Nanti akan Ibu berikan kasus ya. Nanti ada kasus untuk dipecahkan bersama kelompok. Nanti akan Ibu kirim ke grup WhatsApp ya untuk kasusnya, dikumpulkan minggu depan. Nanti kalian akan presentasi ya masing-masing kelompok untuk setiap kasus yang telah didiskusikan ya. Cukup sekian, Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.